Persib itu dari dulu emang kalau dapetin pemain asing itu Kualitas wah, maksudnya. berkualitas yang top A gitu. Iya, Pemain lokal itu yang timnas. Kalau abang dulu posisinya apa bang? Saya dulu striker. Weh striker Striker dulu. Najar lawan Persib juara. Kalau Persib juara, insya Allah nih ya. Nah. Kalau Persib juara, saya kan punya bubur ayam. Iya. Nanti saya gratisin bubur ayam. Nah menarik nih. Di mana alamatnya? Di Cimahi bubur ayam saya di klinik Dokter Nur di Jalan Sangkuriang Cimahi. Insya Allah kalau Persib juara nanti saya sehari itu saya gratisin bubur ayam. Nah catet tah bobotohnya. Oke. Kayak orang kaditu orang serbu tah bubur ayamna Bang Rizky go pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Ngoper. Kuna ya dalam duk tak duk tak duk. Oi. Oke. Podcast Ngoper kali ini kedatangan bintang tamu mantan pemain Persib Junior di era tahun 2005. Please welcome Bang Rizky. Kumaha sehat, A? Alhamdulillah Kalau sehat. ieu manggilna Bang, Mas, Akang atau AA itu? Naon we lah. Naon? Soalnya mun di IG mah Bangnya. Ya bener. Oke. Bang Rizky nya ngaras sesuai IG. Oke. Bang Rizky, boleh dong diceritain awal mulanya sampai bisa masuk Persib Junior gimana sih, A? Ya, jadi awal mula saya bisa sampai masuk Persib Junior karena dulu cita-cita hampir rata-rata anak kecil di Bandung itu pengen jadi pemain Persib. Benar. Itu udah jelas lah kalau anak kecil rata-rata di cita-citanya itu pengen jadi pemain Persib. Akhirnya orang tua waktu itu masukin saya ke satu sekolah sepak bola SSB, sekolah sepak bola di Uni. Dulu Uninya masih di Jalan Karapitan. Oh iya. Dulu Uni itu di belakang Wisma Lipo di Jalan Karapitan. Jadi dulu saya dari kelas 4 SD itu udah dimasukin sekolah sepak bola. Walaupun saya tinggal di Cimahi, Kang. Berarti bolak-balik kan? Wah iya, jadi dulu orang tua itu nganter saya pulang sekolah jam 12 ke Bandung, nungguin pulang lagi sore sekitar jam 5. Jadi hampir seminggu 3 kali apa 4 kali saya dari Cimahi itu pulang sekolah pasti ke Bandung terus. Berjalannya waktu, saya dulu di usia 10 kompetisi di intern Persib dulu. Berarti pertama masuk U10 dulu? Ya, dulu saya sekitar 9 tahunan lah. Jadi 10 tahun ya. 9 tahun itu kelas 4-an ya. Kelas 4 SD 9 tahun masuk kompetisi intern Persib itu ada Wiranto, Aris Munandar gitu kan, Piala Wali Kota. Jadi dari 10 tahun ke 12 tahun ke 15 tahun akhirnya di saya SMA kelas 3 itu ada kompetisi intern U18. Berarti puncaknya di situ. Nah, setelah U18 di situ akhirnya adalah seleksi buat tim Persib Junior atau U18. Iya. Nah, waktu itu saya masih satu angkatannya sama Ferdinand Sinaga, Ferdinand Sinaga, Agung Pribadi, Randy Saputra, Dias Angga, Jajang Mulyana, Jajang Sukmar. Jadi hampir di angkatan saya itu hampir semuanya lolos. Pokoknya dia manggung di liga gitu. Oh iya benar. Nah, hampir semua angkatan saya manggung di liga. Mungkin yang paling terkenal kan Dias Angga, Ferdinand itu kan yang jadi legend. Tapi si Ferdinand itu langsung ke Persibnya di junior teh. Ya, Ferdinand itu dulu di PPSM Magelang. Oh, ke Magelang lah. PSM Magelang dulu. Setelah dari PSM Magelang. Promosi Liga 1. Enggak, bukan PPSM. PSM kan? Bukan yang PSIM, kan yang sekarang promosi PPSM itu. Iya. Nah, dari situ dia di Liga 2. Kalau Ferdinand ya, setahu saya dari situ dia itu pokoknya bersinarnya itu di Persiwa Wamena. Dulu zamannya Eric Quicks itu. Iya benar. Eric Quicks pernah ke Persibnya Eric Quicks. Iya, walaupun nggak main di liga resminya, cuma coba aja. Tapi kolot oge nya. Iya, itu Eric Quicks itu kan zaman
pokoknya ke Remang Perangna pisan di Persiwa itu Ya, sama benar-benar. Ferdinand Sinaga. Jadi disitulah akhirnya Ferdinand bersinar itu di Persiwa Wamena. Boleh tanya Ferdinand. Dari situ dia ke Persisa. Angkatan saya kurang lebih yang masuk senior langsung itu Dias Angga, Agung Pribadi, Randy Saputra, Jajang Sukmara. Ajak Sumar. Batin untuk si Jamul Hungkul. Jamul enggak, Jamul itu pokoknya ini dia itu berkelana. Oh Jadi, iya, benar jadi klubnya. Jamul tuh dari Pelita ke Mitra Kukar ke Borneo. Nah, Bali United, Bayangkara FC, pokoknya petualang sejati lah kalau Jamul mah. Tapi itu deket banget itu sama saya. Sebenarnya saya Menarik sama ya. Jamul tuh iya. Aya ge kejadian pas Jamul lawan Persib di Jalak. Ya. Anu goyang itik. Ya. Tah eta ikonik pisannya. Ikonik pisan kan itu dia main di Borneo kan itu main kan. di Borneo. Borneonya waktu itu lagi ada si itu apa? Legend Persipura itu. Oh, Boas. Kan zaman itu Boas, kan iya, umpan benar, dari benar. Boas itu kan Iya, dia benar. golinnya kan. Itu Jajang. Sebenarnya kalau yang saya ambil ya, Heeh. Jajang itu nggak ada dia benci sama Persib, nggak ada. Cuman ya dia Ya, pengen membuktikan iya, lah benar, intinya. benar. Makanya kenapa kalau Bobotoh yang nanya Jajang lawan Persib pasti gitu Pasti wae. mau perangnya. Nah, cuman enggak, dia tuh pengen membuktikan. Karena saya yakin Jajang Mulyana itu cinta banget sama Persib dari Pasti, kecil. Saya tahu pasti, banget itu. pasti. Gitu. Karena Jajang sama saya itu di uninya seangkatan. Jadi saya seumuran dengan Jajang, kelahiran 88. Saya dari kelas 4 SD. Jadi walaupun saya yang duluan masuk uni, tapi selang beberapa bulan Jajang masuk juga. Jadi Jajang itu SSB-nya di uni dari kecil. Oh, Jadi saya bareng tahu ya. banget ya. Jajang tuh pokoknya saya dewasa tuh sama Jajang gitu. Oh iya. Main iya. bola tuh gitu sampai Persib Junior bareng Jajang Mulyana juga. Jadi saya tahu banget lah kalau Jajang tuh nggak ada no hard feeling sama Persib, Iya. karena dia cinta sama Persib gitu. Ya, mana sih yang gak suka Persib Ya, orang Jawa kan. Barat gitu kan. Kan kalau Bobotoh yang nggak tahu sejarahnya itu kan, wah si Jajang mah cenah kalau Polontong tuh. melawan Persib cenah, tapi enggak, sebenarnya itu mungkin refleks reaksi dia aja kalau dia Iya, bisa membuktikan lah. Dan gitu, mungkin ya. belum rezekinya aja Nah, ya bisa belum membela. jodohnya, belum rezekinya Bisa membela sama klub sendiri ya. Persib. Heeh. Terus ada lagi nih, Ferdinand ini adalah salah satu orang yang disebut si anak hilang. Nah, iya. Karena dia mengumbara dulu baru pulang Ya, lagi. itulah. Jadi kalau zaman dulu tuh kan, kalau buat pemain lokal Bandung gitu, saya sering dikasih tahu sama senior itu, mendingan kita keluar dulu. Karena kalau kita iya, maksain iya. dari junior di Persib itu, ya kita nggak akan berkembang. Karena Iya, saingan benar, kita benar, tuh benar. berat. Yang Iya. pertama, Persib itu dari dulu emang kalau dapetin pemain asing itu Kualitas wah, maksudnya. berkualitas yang top A gitu. Iya, Pemain lokal itu yang timnas gitu. Jadi benar. kesempatan buat pemain lokal, apalagi yang masih jam terbangnya minim itu emang mungkin agak sulit ya, Agak kecuali benar-benar menonjol, contoh Beckham Ya, gitu, benar, gitu benar. ya. Si Bow-nya. Bow gitu kan, yang benar-benar begitu dikasih kesempatan langsung dia bisa Asli, jadi membuktikan gitu kan. Nah, emang sulit lah karena kita tahu kalau kita dari junior, kita masih junior nih, belum cukup jam terbang. Emang kadang suka demam panggung. Begitu Iya, dikasih benar, kesempatan gitu kan, karena lihat atmosfer Bobotoh di stadion gimana kan, itu kadang kalau yang kita mentalnya belum kuat itu pasti malah jadi bermain jadi grogi Iya, gitu. gempernya. Nah, itulah makanya senior dulu itu senior saya di Uni kayak Boy Jati, Janal Arif iya, gitu kan, iya. Kang Yaris gitu kan, Om Ebol itu kan di Uni juga, itu ngasih tahu kalau kita misalkan belum terpakai di Persib, nggak usah ragu, harus berani kita keluar Iya, gitu. benar. Makanya itulah Jajang itu kan, dia langsung keluar ke Pelita kan, Jajang itu kan. Nah, iya, jadi begitu dia tahu di Bandung dia nggak terpanggil, dia langsung berangkat keluar gitu. Ada Donya kan. Nah, kalau Dado emang, kalau Dado emang dari juniornya udah ini di captain dia bagus banget. Dado iya. itu ya. Sempat ke Malaysia oke kan ya? Ya, Malaysia waktu di sininya kan vakum ya, Liga Indonesia dibekukan, dia iya, ke benar, Malaysia. benar. Kalau Deddy Kusnandar itu, Deddy Kusnandar. Saya tahu banget lah kalau Deddy Kusnandar, Febri karena dulunya uninya tuh dia masih Uni Karapitan. Jadi uninya tuh dulu masih Uni yang di Jalan Karapitan. Kalau sekarang kan udah di Ciwastra. Iya. Jadi kalau
sama junior-junior saya yang itu. Kalau di Karapitan, kalau saya rasa itu dulu zaman Uni Karapitan mungkin kekeluargaannya lebih erat lah. Jadi ada senior, pemain senior tuh kadang kalau senior-senior dulu saya Janal Arif yang lagi libur itu mereka tuh emang sengaja datang ke Uni ke situ karena ada mes juga kan kalau di Uni Karapitan, latihan bareng sama kita gitu. Itu mungkin bikin suasana kita tuh ada motivasinya tuh di situ gitu. Wah, ada senior gitu. Oh, yang bintang-bintang gitu kan. Oh, bintang-bintang. Jadi kita ngobrol juga karena kita junior gitu kan, kagum nih. Wah, Janal Arif, Yaris Riyadi dulu kan. Wah, keur manggungna Atep gitu kan. Wah, itu tuh kalau kita beres latihan, terus mereka tuh turun gitu kan buat ucing-ucingan 42 gitu kan, kita wah udah salin juga ikut lagi aja dah. Sama idola lah kasarnya dulu kan walaupun dia senior di Uni. Geus capek gitu ya. Gitu bener Om. Jadi dulu masih ingat lah saya di Karapitan senior-senior Uni itu yang manggung di Persib itu Yaris. Wah udah. Yaris Ucing Riyadi ya. Yaris itu pokoknya mah legend kan itu. Berarti 2005 Persib senior dilatih Abah Thohir. Nah, 2005 itu Persib seniornya Abah Thohir. Kalau saya dulu Persib junior itu Pak Dedi Sutendi, asistennya Pak Mustika Hadi, almarhum pelatih kipernya almarhum Pak Haji Brata. Kita sama-sama waktu itu sama senior itu TC di Subang Plaza. Di Subang gitu kan. Pasti di nyawanya. Iya, jadi mesnya hotelnya senior tuh di depan, kita hotelnya di belakang gitu. Cuman kadang kita kalau makan tuh bareng gitu. Jadi makan di hotel tuh kita bareng pasti ketemu gitu. Jadi waktu itu ya nambah motivasi juga, wah ketemu Persib senior kan gitu, ketemu senior. Kita sama Persib itu waktu itu zamannya Ikenwa, Dadang Hidayat gitu kan. Cecep pelatihnya kan. Benar. Itu Eka itu udah manggung itu. Nah, Ikenwa itu disebut pemain asing si Raja Kandang. Bener kan? Bener. Soalnya lamun main di kandang hat-trick wae, hat-trick. Giliran tandang tar pernah ngabuskeun hese deuk sagol ge. Tapi lamun main kandang eta Ikenwa wah pokoknya zaman Siliwangi kan eta kan. Masih zaman Stadion Siliwangi. Pokoknya Ikenwa mah lamun main kandang minimalnya sagol wae mah gitu. Tapi rata-rata hat-trick gitu dia itu. Wah, jadi si Ikenwa itu geus 3 kali hat-trick di kandang. Itu benar pisan. Pokoknya Ikenwa emang wah luar biasa, tapi lamun kandang. Mun main tandang teuing kunaon ya eta. Main tandang ngabuskeun hiji ge hese gitu. Apa jadi sebutan gini baheula aya Persib jago kandang. Bisa oke gitu katanya. Ikenwa ikonik banget itu emang pemain asing, mungkin striker asing pertama itu yang menarik perhatian saya gitu kan. Iya benar. Monster lah namanya. Monster. Terus aya oge foto ikonik Ikenwa keur mamawa si Beckham gitu. Iya di Siliwangi itu kan. Eta kira-kira Beckham sabaraha tahun leutik pis keneh nya. Nya eta mah antara salapan 10 SD tahun. keneh juga nanya. Nya 10 tahun dia kayaknya U10 lah dulu kan. Biasanya anak gawang di Stadion Siliwangi teh di Munte Sen Prima gitu kan, SSB teh Uni gitu nu deket-deket kan Munte Sidolik gitu kan. Jadi anak gawang teh kan resep we da lalajo Persib di sisi langsung kan. Itu Beckham sekitar mungkin 10 apa 12 tahun lah, pokoknya masih kecil lah. Kalau saya 2005 berarti saya SMA kelas 3. Oh, lumayan jauh oge nya gapnya. Nah jadi si Beckham itu kan boga lanceuknya Jola. Nah dulu kan yang digadang-gadang bakal jadi star boy nanti Jola, tapi asa jadi ngarelapnya. Nah jadi kan ya anggar balik deka miliknya, milik rezeki gitu kan. Jola emang dari dulu bagus mungkin sekarang juga bagus mungkin, cuma nggak karena timnya juga nggak terlalu ini, jadi dia nggak terlalu kesorot. Kalau Beckham itu saya tahu dari dulu dia main di U18-nya. Wah, itu emang dari juniornya juga. Dari masih SSB-nya juga emang Beckham kelihatan dulu emang tipikalnya tuh tipikal pemain destroyer lah, gelandang serang. Tukang ngacak-ngacak Tukang ngacak-ngacak karena dia punya kecepatan dribble itu lengket banget bolanya. Jadi tahulah sampai sekarang pun nggak berubah begitu banyak permainannya. Beckham masih kelihatan kan. Benar. Dia masih suka penetrasi. Masih di winger justru dia lebih bebas gitu kan, karena satu lane gitu kan. Beda dengan di gelandang serang lebih luas. Kalau di lane itu dia kan enak kan dribblenya gitu. Beckham masih tetap dengan kecepatannya, dengan akselerasinya gitu. Cuman yang harus diperbaiki
ya visinya ke depannya itu visi permainannya itu kan harus terus diasah terus. Jadi supaya nggak monoton seperti itu terus gitu kan, karena lambat laun lawan itu pasti bisa ngebaca gitu, tipikal bermain Beckham itu. Menurut Cironya itu kan baca gitu kan pasti gitu jadi mainnya. harus terus berlatihnya itu visinya itu bisa bervariasi lah gitu. Jadi Beckham iya salah satu pemain yang berhasil menjuarai dari semua kelompok umur. Bener nggak? Sampai ke puncaknya di senior kemarin. Jadi udah lengkap prestasi Beckham ini luar biasa. Nih, Bang, ngomongin Persib juara nih kan. Sisa beberapa pertandingan lagi. Akan OTW back to back lah gitu kan. Menurut Abang seberapa yakin Persib juara tahun ini? Kalau menurut saya saat ini Persib tuh 70%. 70% saya yakin Persib bisa back to back. Kuncinya itu di 2 pertandingan. Di 2 pertandingan yang jelas lawan Borneo sama Maluku United. Itu Borneo away, Maluku United away. Kita tahu kalau Borneo itu kemarin baru menang lawan Dewa United di kandang Dewa. Jadi kan motivasi mereka itu, wah Dewa aja bisa kita habisin, gimana kalau Persib kita main di kandang sendiri kan. Jadi kuncinya itu menurut saya Persib bisa back to back itu di 2 pertandingan away, lawan Borneo sama lawan Maluku United. Maluku United itu sekarang lagi ngeri Om. Hanya 5 besarnya. Itu saya ngelihat Maluku United, Coach Imron itu sekarang itu mungkin satu-satunya pelatih lokal kan, satu-satunya pelatih lokal yang masih eksis kan. Lihat permainannya itu karena mungkin mereka kebanyakannya itu putra daerah orang-orang Maluku kan. Jadi rasa mencintai klubnya itu semangatnya luar biasa itu Coach Imron. Intinya Persib itu kuncinya itu di 2 pertandingan lawan Borneo sama lawan Maluku United away. Kalau dari 2 pertandingan itu bisa dapat 4 poin, saya yakin 90% Persib bisa back to back. Soalnya tinggal mengunci 5 kemenangan lagi ya. Nah, itu kan. Jadi di 2 pertandingan lawan Borneo sama Maluku United itu bisa dapat 4 poin atau minimal 3 poin. 90% Persib bisa back to back. Iya benar. Gitu. Soalnya si lawan yang peringkat 2 Dewa juga sama ya. Iya sama lawannya gitu. Cuman gitu ya. Kalau lihat Persib itu kan lawan Bali di kandang, lawan Sleman di kandang gitu kan, lawan Barito. Sisa away-nya lagi lawan Persita. Jadi menurut saya Persib itu kan sekarang 7 pertandingan, 7 pertandingan terakhir. 3 tandang itu lawan, yang pertama lawan Borneo, lawan Maluku sama Persita. Sisanya itu kandang semua. Kandang itu lawan Bali, lawan PSS Sleman, lawan Barito, sama terakhir lawan Persis Solo. Jadi kalau saya yakin itu kuncinya itu Borneo sama Malut, minimalnya di 2 pertandingan itu kita dapat 3 poin. Kalau itu udah 3 poin itu 95% lah saya yakin juara. Kamu Dewane lah deui. Itu. Dewa anu kartu baru nggak mereka. Jangan jadi naon cik. Ulah aya disangsi deui. Sebenarnya itu sih sebenarnya yang harus diwaspadai itu faktor non teknis, karena ya mungkin banyak yang tidak ingin Persib bisa back to back gitu kan. Ada kesensian pribadi kan. Kayak kemarin selebrasi Beckham yang menurut saya cuman gini doang kan gitu apa. Malah kalau dibandingin lagi sama beberapa musim terakhir kan malah ada yang seperti itu tapi tidak disangsi. Mungkin itu kurang objektifnya Komdis gitu kan kalau mau melakukan perbandingan di dasarnya. Sebenarnya ya itu yang harus diwaspadai lah sama Persib sekarang, faktor non teknis dan ya keberuntungan lah intinya. Kejadian tahun 2018. Ya, zamannya Mario Gomez itu kan. Nah, itu kan udah hampir juara juga kan. Hampir juara itu udah ngeri, totonya disangsi keluar Pulau Jawa. Tanpa penonton. Akhir musim tanpa penonton itu udah ditambah itu. Si King Ejena emosi ya. Iya, King Ejena waktu itu emang belum stabil emosinya. Bener. Makanya ini Persib itu sekarang udah on the way lah, kasarnya on track gitu. On track menuju back to back. Makanya harus dijaga sama kita semua. Iya, benar. Bukan cuman tim Persibnya itu sendiri, tapi kita semua sebagai boboto gitu kan. Iya. Boboto yang jangan sampai merugikan tim. Salah satunya yang saya masih ini harus diwaspadai itu ya. Mungkin
larangan away. Itu saya kadang suka miris gitu kan. Udah jelas ada larangan away tapi memaksakan dengan alasan kecintaan. Sama gitu. Kecintaan mah semua juga cinta sama Persib, cuman rasa cinta itu ya harus bisa dikontrol gitu kan. Betul, jangan sampai karena kita terlalu cinta buta gitu sampai merugikan tim. Sekarang kalau kita maksain away, udah jelas ada larangan away, tiba-tiba Persib disanksi kan, nah itu kan ruginya kita kita juga sendiri, ke tim Persib sendiri gitu kan. Udah sayang lah kalau kita cinta sama Persib ya ada larangan-larangan gitu kan, tidak boleh nonton away ya. Harusnya kita nggak usah gitu kan, jangan memaksakan karena kita masih bisa nonton di TV, masih bisa nobar gitu kan, cari nobar yang rame itu banyak sekarang di Bandung karena sekarang lagi bagus nih Persib itu pasti di tiap tempat tiap kafe, tempat venue nobar itu pasti rame. Di tiap RTG aya nama. Nah, itu aya. Karang Tarunana mun aktif mah pasti aya. Aya we tiap pos proyektor kan itu. Udah make proyektor kan make TV. TV-nya leuwih sepernya. Penting mah Persib main geus gitu rame gitu kan. Oh enak beres taraweh kan bener. Beres taraweh teh lalajo nobar Persib gitu kan. Bali ngopi bala-balanya. Nah, sebenarnya ya itulah Kang harus dijaga. Saya kalau lihat di media sosial kadang suka ada yang memaksakan itu kan, jadi saya kadang ya miris juga lah sebenarnya. Termasuk kemarin yang lawan Persija juga ada aja ya. Nah itu kan memaksakan sampai ada yang dikeroyok di stadion itu kan. Sebenarnya udahlah kalau jelas larangannya tidak boleh away, kita ya nggak usah maksain ke sana karena ya kita sayang sama Persib itu bukan berarti kita harus cinta buta gitu kan. Cinta buta sampai wah pokoknya mah ada orang mah nyaah ka Persib ya, nggak bisa kayak gitu juga gitu kan. Jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu kan, itu bahaya juga merugikan diri kita sendiri, keluarga dan tim Persib juga gitu. Pampang nama kersensi nah itu kan udah jelas contohnya itu banyak. Yang terakhir itu kan yang hangat itu kan Beckham itu cuman gara-gara kayak gitu sebelumnya disanksi 3 pertandingan, denda 75 juta gitu kan. Ada nyikut entenya. Sebelumnya pun Beckham disikut sama si Simic nggak apa-apa. Iya. Benar sensi pisan. Termasuk beberapa kejadian stadion yang mungkin hanya pelemparan botol atau apapun itu sanksinya selalu berat ya. Nah, kalau untuk Persib itu selalu berat gitu kan. Kalau kemarin dilihat flare sampai banyak banget itu. Asalnya 4 pertandingan jadi 2 pertandingan. Ya ampun gitu. Udah itu. Kalau itu posisinya bukan di tim yang itu, di tim Persib itu kayaknya sampai akhir musim itu. Iya benar-benar. Main di Papua ya. Udah inilah makanya aduh saya harap mah ke teman-teman boboto, oke kita dukung Persib gitu kan. Kita cinta Persib, cuman jangan sampai cinta buta yang mematikan logika gitu kan. Orang nggak boleh away tandang yang kira-kira bahaya gitu kan. Dan kondisi supporter lawan juga sama kita nggak terlalu ramah, nggak terlalu akrab, kita maksain kan. Bahaya juga buat gitu kan. Buat kita sendiri yang rugi pasti keluarga keneh lah intinya mah. Gitu Kang, maksudnya Persib sekarang lagi bagus. Insya Allah ini kalau saya ya 70% lah, kalau saya udah yakin itu 70% Persib bisa back to back. Kalau Dewa 50-50 lah ya. Iya gitu. benar. Kalau ibu kota mah udah di atas segalanya. Pokoknya nggak usah dianggap kalau yang itu, mungkin karena kemarin juga kalah kan. Terus 2 orang kartu merah kan itu udah kayaknya buat posisi 2 aja sulit itu kayaknya. Mungkin yang sekarang ya tinggal Dewa sama Surabaya. Dewa sama Surabaya ya yang berkemungkinan itu kan Dewa. Walaupun sekarang beda 8 kan. Beda 8. Jadi saya tetap Kang, kalau saya lihat hitung-hitungannya itu, di sisa pertandingan Persib itu ya itu kuncinya di Borneo dan Maluku United. Itu aja karena kita away. Terus mereka itu 2 tim yang lagi tren positif gitu kan. Itu lagi trennya positif. Maluku sama Borneo itu lagi trennya positif. Sisanya kita di kandang. Mungkin yang berat di kandang, yang mungkin agak berat itu di Bali sama di Barito. Bali sama Barito karena itu 2 tim itu kan saat ini pun lagi lumayan lah. Barito ya. Kalau Bali kemarin baru kalah di kandang itu kemarin Bali. Cuman kalau lawan Bali itu kan emang katanya gitu Persib tuh suka susah menang lawan Bali gitu kan gitu. Lawan Bali suka susah menang karena
musim kemarin pun Coach Bojan kan sempat ngomong kan waktu kita ketemu di Bali di semifinal itu kan, Coach Bojan ngomong itu, wah katanya Persib susah tapi saya akan patahkan mitos itu. Alhamdulillah kita menang kan. Padahal Bali teh disebut Adina Persibnya. Ya benar karena masih satu manajemen katanya. Dilancek ya gitu. Tapi si Adi ieu teh mereka doang. Ya, eta kadang aya ieu na ge ngesalkeun oge. Kok malah geus menang ya. Geus eta mah. Tapi kalau insyaallah kalau coachnya masih yang itu, Coach Teko, mungkin Coach Bojan itu dia udah tahu lah strategi-strateginya iya. Coach Teko gitu kan. Makanya alhamdulillah kan lawan Bali sekarang kita udah mulai bisa menang kan gitu kan, beda dengan sebelum-sebelumnya. Terakhir di kandang Bali juga seri ya? Seri, lawan Bali 2-2 kan kita kan, 2-2 lawan Bali kemarin. Alhamdulillah lah kalau lihat komposisi pemain, mudah-mudahan ya tim Persib tidak diganggu dengan non teknis maksudnya. Non teknisnya gitu kan, kondisi tim juga lagi harmonis kan, lagi bagus kan. Bener gitu karocak enak pemain Persib. Iya. Kamu eta Mas Adam. Alis. Itulah ide pionirnya jadi bikin suasananya cair itu kan Mas Adam Alis kan. Itu orang Jakarta kan ya? Orang Jakarta. Saya sering lihat itu di TikToknya gitu ya, kan. Benar. Ada disamperin sama anak-anak kecil Mas Adam. Kata-kata dulu. Aduh, saya follow TikToknya Mas Adam. Mas Adam ini adalah pemain lokal yang mampu menjejerkan 4 pemain asing bisa disuruh sama dia. Oh iya. Bener enggak? Suruh sahur, sahur. Oh nu wani eta, tapi ku Mas Adam nurut. Dititah ngodangkeun sahur. Adam Alis emang itu salah satunya Om. Di beberapa pertandingan terakhir ini saya lihat Adam Alis itu wah ngeri. Kalau di rating tuh dia mungkin di atas 7 tiap pertandingan gitu kan. Tah, fun fact oke ya. Adam Alis adalah pemain yang dibenci oleh Bobotoh. Dulunya bener enggak? Iya, benar. Waktu di Borneo apalagi itu kan bener kan Adam Alis. Cuman jadi songong gitu kan. Itu emang. Tapi pas ke Persib mah berbanding terbalik. Nah, itulah makanya. Saya lihat sekarang ada Malis permainannya dewasa sekali di tengah. Walaupun kita sekarang nggak ada Dado. Kalau Dado sebenarnya kan lebih ke bertahan. Kalau ada Malis tuh dia agak nyerang, ada lebih ke depannya kan, karena waktu di Borneo kan dia di sayap kan. Dia jadi penyerang sayap kan waktu di Borneo kan. Kalau waktu di Persib dia agak ditarik ke belakang. Mungkin Coach Bojan pengen memerankan Adam Ali seperti Dado, cuman emang ada karakter dia menyerangnya gitu kan, nggak bisa dihilangkan. Tapi dia mainnya rapi sekarang. Saya suka banget itu lihat waktu pas bener. 2 pertandingan terakhir tuh lawan siapa itu ya? Itu pokoknya lihat Adam Ali mainnya rapih banget itu. Jadi Adam Ali ini nyerangnya oke, bertahannya oke. Nah, itu. Mantapnya gitu. Kalau ada Dado kan lebih fokus bertahan. Kalau Dado lebih fokus bertahan. Kalau ada Malis ya mungkin dia 70 bertahan, 30 menyerangnya, itu agak bagus juga itu. Benar. Kalau ada Dado kan tipikal dulu Haryono mungkin ya. Tipikalnya Haryono, dia lebih kalem, nggak memperlihatkan gitu kan. Kalau Haryono kelihatan banget kan, Mas Hari itu kan kelihatan. Dia mau hantem orang tuh dari belakang itu udah kelihatan gitu. Dia lari mau hantem orang itu dia udah kelihatan gitu. Kalau Dado enggak, dia mainnya dia kalem-kalem gitu. Nah, saya tahu banget karakternya Deddy Kusnandar karena dia kelahirannya nggak terlalu jauh sama saya. Jadi dia dari Uni itu saya tahu ini Deddy mainnya dulu. Kalau dulu idolanya Coach Dado tuh Kang Yusuf Bahtiar kalau nggak salah bener Dado gitu. Jadi Kak Dado tuh idolanya dulu Yusuf Bahtiar karena mainnya simpel gitu. Mainnya tuh emang visioner gitu kan. Mainnya nggak banyak bawa bola, dia main 1-2 sentuhan udah cukup gitu kan. Passing, bergerak, passing, kontrol, passing, kok udah kayak gitu aja. Itu Dado kayak gitu zaman dulu, alhamdulillah. Berarti Dado tuh juara Persib U21 ya? 21. Kapten juga kan? Iya, U21 terus dia pindah ke Pelita kan. Pindah ke Pelita. Pindah ke Pelita itu saya Persib Junior itu. Dia pindah ke Pelita. Iya. Berarti ya di Persib Junior teh enggak bisa tembus Persib Senior tapi pindah dulu ke Bogor. Bogor. Jadi gini Kang. Dulu itu saya Persib Junior 2005. Persib Junior itu berarti Persib 18 ya. Persib 18. Setelah itu tuh nggak ada kayak sekarang. Ada kelompok umur 21 atau 20 nggak ada. Jadi dulu tuh setelah 18 langsung 23. Oh, jauh pisan nggak itu. Jadi makanya kayak pemain-pemain saya yang masih junior itu
dia itu ya udah gitu kan, dia harus nunggu dulu sampai nanti 1 atau 2 tahun ke depan. Iya, Nah benar. waktu itu karena di Bandung itu masih banyak senior kayak Erpina, kayak Topik Badil, dulu masih banyak senior kelahiran 85 86. Akhirnya dulu saya apa namanya, ngadu nasib lah ke Bogor gitu. Karena kebetulan waktu itu pelatih senior Persikabo Bogornya itu Coach Denny Samsudin. Oh, wow, Denny Samsudin, karena dulu emang Bogor ngasih tahu kan ke Uni, ke klub tuh yang mau ikut seleksi di Bogor, pokoknya berangkat ke sana. Akhirnya saya waktu itu hitung-hitung ulin lah saya ke Bogor gitu kan, bawa sepatu gitu kan, cuman bawa 1 tas aja, itu 1 baju ganti sama sepatu. Saya pikir kalau saya nggak keterima, karena saya mikirnya saya nggak berekspektasi karena saya masih junior lah waktu itu kan. Jadi saya waktu itu masih 2006 tuh masih sekitar 18 itu. Berarti SMA kelas dulu atau udah lulus? Udah lulus itu. Udah lulus 18 tahun. Sementara yang seleksi itu umurnya tuh 21 gitu. Jadi udah 3 tahun. Di atas banget gitu waktu itu. Saya junior, cuman karena saya no hard feeling, terus saya juga kesana juga karena nggak ada beban, jadi main saya tuh lepas waktu seleksi gitu. Jadi jadi geus bae lah urang mah teu lulus ge teu naon da ieu mah hitung-hitung ya. Tapi alhamdulillah waktu itu Coach Marwoto itu dari Persikabo, dia suka sama permainan saya. Alhamdulillah saya waktu 2006 begitu 1 kali 2 kali seleksi, saya disuruh pulang dulu bawa ijazah, surat-surat gitu, bawa pakaian juga. Nah, digadekeun surat-surat. Iya ngaranna teh akte gitu tah, akte, ijazah. Nah waktu itu suruh bawa pakaian buat salin. Akhirnya saya waktu itu dipanggil selama 1 tahun kurang lebih di Bogor. Berarti dulu Persikabonya masih yang ori ya? Ya masih. Karena kan kalau sekarang tuh dari PSTNI kan. Kalau dulu masih benar-benar Persikabo Bogor. Persikabo gitu kan, Kabo Mania. Saya dulu waktu itu di Pusdai, itu mesnya di Cibinong itu. Jadi mesnya di Pusdai di Cibinong. Berarti Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Cibinong Kabupaten Bogor. Saya 1 tahun 2006. Waktu itu ketemu Persib juga itu. Iya. Berarti Persib zaman Ferdinand. Persib zaman Ferdinand itu ngeri-ngeri, pokoknya itu zaman itu seniornya tuh Erpina. Cuman satu-satunya ada angkatan saya itu Ferdinand. Sama Tatang. Ferdinand sama Tatang ada kapten saya yang dia jadi libero. Cuman ya saya ketemu sama Ferdinand. Tatang ya, bukan Tantan. Tatang. Kalau Tantan tuh kan Persikab itu dia. Oh iya, Persikab. Tantan tuh di kompetisi Persikab dia matangnya. Baru ke Persib. Setelah dia di Persitara, baru dia dipanggil ke Persib kan zaman Kang Janur gitu. Iya benar. Berarti pas di Persikabo yang kenalnya Ferdinand, Erpin, Oleh gitu kan, itu senior saya udah ngeri lah. Itu kelahiran 86, saya 88 waktu itu Kang. Berarti itu kejuaraan U23. 23. Saya ketemu. Pertamanya itu justru main di Bandung dulu itu. Jadi dulu tuh tuan rumahnya tuh Persikab. Dulu saya Persikabo tuh tuan rumahnya Persikab. Ada Persija juga waktu itu, lawannya Persijap Jepara. Saya juara di sini, langsung jadi tuan rumah di Bogor. Di Bogor ketemu Persib. Di Bogor ketemu Persib, itu ketemu Ferdinand juga. Wah, itu rame banget mainnya di Stadion Cibinong itu di Bogor. Ferdinand, ya itu karakternya Ferdinand emang ngotot, dia sampai marah-marah sama saya gitu. Makanya kalau masih inget Ferdinand itu di Bogor, itu kaca itu apa? Ruang ganti itu kacanya sampai dimarahin, dipecahin itu sama dia itu. Tendang gitu. Udah makanya Ferdinand brutal itu. Ferdinand Sinaga. Ferdinand asli kumanya karakternya teh ngotot pisan, kerasnya. Ngotot. Kejadiannya waktu timnas Rakel Kapagan. Ya itu yang kan, dia diledek sama supporter Persija kan itu kan, langsung kan? dikejar langsung kan. Itu pemain benar-benar ngeri pisan lah. Mentalnya benar-benar juara pisan. Ferdinand itu emang tapi dulu zamannya masih di Persib itu ya mungkin karena semakin kesini semakin dewasa ya, dia semakin dewasa, semakin bisa. Kalau dulu ya Ferdinand emang mengerikan lah pokoknya. Jadi dari U23 Ferdinand nggak langsung ke senior kan ya? Ferdinand dari U23 dia Persibat Batang.
Iya, Persikab benar. dulu ya, dia dulu. Nah, itulah. Banyak mengelana lah ya. Nah, Jajang Mulyana, Persidinan Sinaga itu dia berkelana lah. Pokoknya petualang handal itu dia udah siap dengan segala rupanya. Saya salut sama Ferdinand karena emang mungkin dia orang seberang ya karakternya, jadi dia udah mentalnya luar biasa. Dimana oge hayu lah nya. Gitu. Jadi Ferdinand itu dulu di Persikab dulu apa Persibat Batang dulu gitu ya, sama Pak Lukas diajak ke Persibat Batang. Terus dia dari situ ke PPSM Magelang itu. Bukan PSIM Jogja, PPSM Magelang. Liga 2 dia bagus banget itu, saya lihat track recordnya PPSM Magelang. Setelah itu dia ke Persiwa. Wah, Persiwa Liga 1. Disitulah menurut saya itu di Persiwa Wamena lah karakter Ferdinand sebenarnya itu baru keluar itu. Karena mungkin ya mungkin mentornya itu Eric Wicks itu ngeri. Iya, benar. Di sana kan berarti Eric baru Wicks. ke Persib 2013. 2013 apa 2014 ya? Pas juara. Pas Janur kan. Iya, Janur 2013 dulu ya berarti. 2013 dulu. 2013 dulu ya. 2013 2014 langsung juara. Dari situ kan dia pindah lagi. Tapi 2013 2014 kan ngeri oge Konate kan. Konate mantan. Firman Utina. Nah, eta zaman-zamanna. emang Ferdinand kalau Ferdinand karakternya ya kecepatan gitu kan, dribblenya, dia visinya, nalurinya emang bagus. Ferdinand saya salut. Kalau abang dulu posisinya apa bang? Saya dulu striker. Weh, striker. Striker dulu saya. Striker murni atau sayap? Striker murni kalau saya dulu kan. Kalau rata-rata pelatih zaman dulu tuh kan posisinya 352. Oh iya. Beda dengan sekarang kan. Jadi 352. kalau dulu tuh baku aja itu pasti rata-rata pelatih maininnya itu 352. 352 ya. Nah, jadi 352 udah jelas strikernya 2 di depan. Wingback gitu kan, bukan kayak sekarang sayap kan atau gelandang kanan. Iya, kalau dulu kan benar. jelas pakai wingback gitu yang naik turun gitu kan. Dulu saya striker murni. Justru duet saya itu dulu Jajang Mulyana. Oh, Jamotnya balas striker. Striker duet saya itu dia. Oh, ini orang-orang yang nggak tahu itu kan. Jajang tuh back ya, karena dulunya emang dia basicnya striker. Karena posturnya bagus. Jajang tuh tingginya sekitar 180-an. Tinggi banget ya. Jadi dulu striker zaman dengan saya, zaman dari Pelita. Dia di timnas pun waktu itu timnas 20 ya, nggak usah timnas 20 kan Jajang tuh timnas 23 kalau nggak salah. Yang berangkat ke Uruguay itu kan. Itu kan striker juga dia. Oh, berarti sama kayak Hamka ya? Ya, Hamka. Kalau dulu juga striker. Ya, Hamka striker jadi back. Jadi gitu back kan. Oh, Jajang, tapi kalau Hamka kayaknya di Persik Kediri itu udah back kan? Iya. Cuman kan mungkin di juniornya dia dulu striker kan. Kalau Jajang kan sampai senior dia masih striker. Oh. Di Mitra Kukar kan dia striker. Berarti baru jadi back di back itu di Bayangkara. Oh, Bayangkara. Coach Simon itu kalau nggak salah. Coach Simon lihat karena si Janggongnya tinggi kan. Terus di Bayangkara juga mungkin pelapisnya backnya nggak ada, akhirnya Jajang ditarik jadi back. Sampai gitu. sekarang kan di Bali ya. Dia Sangga dulunya gelandang serang itu. Oh, dia sangat deh. Dia Sangga tahu nggak? Bener nggak Yas? Tanya Yas kayak orang kudu nonton ya. Dia Sangga tuh posisi murninya tuh dia gelandang serang. Naik ke Persib kan? Naik ke Persib ya tahun berapa? Jaya Hartono, coach Jaya Hartono itu kan. Tariklah dia jadi bek kanan. Tarik bek kanan sekali main panggillah timnas. Bener nggak ya? Tidak pilih katanya. Tahu silik gitu kan, anger main bola tuh nggak akan jauh dari rezeki lah dan milik lah itu intinya. Makanya buat yang masih sekarang jadi atlet, selain kita berlatih, berdoa dan minta doa sama orang tua itu. Ya, itu kuncinya bener. Itu kuncinya karena ya rezeki milik kan selain dari Allah kan tikolot oge kan. Ya, benar gitu doa nanya. Gitu jadi makanya buat teman-teman yang hobi nih atau punya cita-cita pengen main bola, terus jangan berhenti berlatih intinya. Karena main bola tuh kita nggak bisa berhenti ya. Kalau kita jadi naluri kita atau keinginan kita jadi atlet itu, kita tuh nggak bisa seminggu atau 2 minggu kita nggak latihan sama sekali, nggak bisa. Iya. Badan yang jelas pasti badannya jadi kaku, sentuhan hilang gitu. Jadi paling lama tuh kita 2 hari itu nggak megang bola, selanjutnya kita harus latihan terus conditioning, jaga fisik gitu kan, jaga sentuhan kayak gitu terus. Jangan lupa berlatih dan berdoa lah intinya. Mudah-mudahan cinggede milik gitu kan, jela mama ini intinya eta mungkul kan, balik karena gitu balik di kamilik intinya eta mungkul. Tong pohoe doa ti indung. Tah eta. Doa nu menulis langit makan doa indung. Doa indung kita nu
mati pisan mah eta doa kolot. Oke, Bang Rizky ngomongin lagi Persib juara nih. Ketika Persib juara kemarin kan berkompetisi juga di Asia. Ternyata di Asia memble ya kumaha. Nah eta. Jadi kalau sebenarnya Coach Bojan itu kemarin mungkin kok saya gini ya Kang, kalau saya ini penilaian saya ya pribadi ya. Saya penilaian pribadi. Kalau Coach Bojan tuh menurut saya kurang bagus buat nyari pemain dari tengah ke depan. Kalau menurut saya itu kan nyari pemain asing ya maksud saya. Kayak kemarin kan. Soalnya yang sekarang peninggalan Coach Rene ya. Nah, iya hampir peninggalan pelatih sebelumnya kan pemain-pemain asingnya. Nah, makanya kayak kemarin kan yang menurut saya flop itu kan Mailson. Mailson itu kan udah berapa kali itu dikasih kesempatan kan sama Coach Bojan kan, walaupun mainnya kurang bagus, dia di pertandingan-pertandingan itu dia dikasih kesempatan terus, tapi ya itulah King Mail. Mailson gitu kan. Kalau Coach Ijan masih lumayan lah ya kalau Coach Ijannya, walaupun yang kemarin itu saya sempat gak ngerti juga itu yang blunder dia tuh, aduh benar. Kesel pisan itu saya, aduh kartu merahnya kartu merah itu keren, udah itu tapi untung menang. Tapi ya itulah, kalau Coach Bojan itu sebenarnya mungkin kemarin di Asia dia mungkin pertimbangannya Mailson ini bisa jadi pengganti David da Silva. Iya. Waktu itu kan David kan cedera terus ya, cedera di awal musim tuh dia cedera hamstring kan itu. Lihat terus dia maksa waktu di Asia tuh maksa buat Ciro gantiin posisi David, Mailson dia gantiin posisi Ciro, tapi di situ kan nggak berjalan. Skemanya nggak berjalan karena ya Ciro bukan posisi aslinya dan Mailson itu masih ya gitulah mainnya gitu kan. Itu Mailson gitu. Akhirnya ya harus ada yang dikorbankan, intinya ya di Asia mungkin tidak sesuai ekspektasi karena lihat udah berat lah. Begitupun Persib bisa menang sekali kan waktu di away itu kan. Itu away itu, tapi lawan-lawannya pun udah nilai poinnya udah berarti tinggi. Scouting pemainnya kurang kan ya. Mungkin atau karena nggak punya dirtek. Enggak, mungkin karena pelatih itu kan lihat Bojan itu dulu kalau nggak salah pemain belakang itu dia. Basicnya back itu kan. Jadi dia buat milih pemain asing yang posisinya lebih menyerang, mungkin dia agak kurang pas lah gitu kan. Karena Mailson itu dulu emang kalau lihat dari dia dedegan mah gitunya jika pertama datang buset saya udah sampai komen nih, wah iya mah insyaallah lah insyaallah gitu kan. Tapi ternyata ya gitu mainnya nggak jelas. Mungkin karena udah kelamaan nganggur juga ya. Nganggur gitu kan. Tuhan bolanya ya. Tapi sekarang si Gervin lumayan kalau menurut saya ya. Gervin dia masih berani main gitu mainnya masih ngotot gitu kan, skillnya masih ada walaupun ya kita harus maklumi kadang angin-anginan gitu kan. Tapi karena dia emang udah beberapa lama nggak main, terus dia baru gabung juga kan. Tapi sekarang udah mulai gak bisa mengimbangi, bisa mengikuti ya. Tetap Persib itu masih ketergantungan dengan DDS kan gitu kan Kang. Kalau DDS nggak main kadang suka buntu gitu kan. Nah itulah PR Persib buat musim depan. Mudah-mudahan musim ini bisa juara. Musim depan ya harus diantisipasi buat pengganti DDS gitu. Soalnya kan si DDS Ciro kemakan umur juga kan. Terus Ciro udah 36 kan. Iya kan udah segituan. 36 34 sih Ciro, 34 ya. 35 36. Kira-kira masih bisa bertahan nggak buat musim depan? Ya itu mah tetap selera pelatih ya, tergantung pelatih. Kalau saya mah justru pengennya Cironya itu bisa pensiun di Persib, terus kita ada peremajaan lah. Iya gitu. Benar-benar, soalnya Ciro, ya udah tua juga ya. Ciro buat pensiun di Persib. Tapi kalau David da Silva emang niatnya pengen pensiun di Persib kan. Berarti tahun 5 bisa lah ya. David da Silva, tapi kalau musim depan tuh Messi Doro kayaknya. Mudah-mudahan teu kasalip deui, aduh. Musim ini tuh Persib tuh hampir dapat Messi Doro itu kalau ngasih jajah gitu kan. Iya, benar, tapi ya itulah money talk ya. Money talk disalip gitu gara-gara lebih gede ieuna kontrakna. Akhirnya tapi saya mah Kang lain Messi Doro lain jajah hayangna. Si kembar
Yance jeung Yakob. Wah, eta Bener teu? lokal nama lumayan Eta lokal nama lokal nama. di Malut kan ngeri eta duaan eta. Ya Yance jeung Yakob tapi Asnawi juga na bek kanan. Eta mah kena ganti si eta jigana. Load kita eta. Karena ya eta lah sebenarnya aduh kadang sok wirang oge nya saya Ya, bukan bener. mengecilkan hati Hen gitu kan, cuman kadang Hen di satu musim ini sama di 2 musim terakhir tuh Hen kadang angin-anginan gitu. Nggak tahu Iya. kenapa saya Hen jadi ya Persib di kanan itu pelapisnya kan Enggak sebenarnya ada. nggak ada. Kadang maksain Kakang gitu kan. Itu buat Robi. ini. Robi padahal Robi tuh sekarang bagus loh Kang. Robi tuh bagus di gelandang bertahan itu. Coba lihat di 2 pertandingan terakhir. Benar-benar. Robi emang basicnya emang gelandang bertahan. aslinya di situ. Iya, basicnya itu kan dia emang gelandang bertahan. Justru Robi sekarang bagus di Soalnya di gelandang timnas juga gelandang bertahan. bertahan. Iya. Sekarang kemarin saya lihat Robi itu yang biasanya kalau di kanan tuh ya gitu-gitu aja lah mainnya Iya, kalau di kanan. Tapi pas di gelandang bertahan itu dia kemarin bagus banget itu dia motong-motongnya Iya, intercept iya. cover si Adam Alis cover Malkok itu Maklok itu dia bagus banget itu. Makanya saya lihat Robi itu kemarin wah ini, saya bilang ini Halus, Robi itu calon Masar itu Iya kayaknya. benar-benar. Calon Masar itu bagus itu daripada maksain Robi di kanan itu kadang udah saya lihat. Terus Robi ada di juga kanan. nih yang mencuri perhatian kemarin Ajikri. Ya, Kalau juga Ajikri Ajikri. kan emang dari musim kemarin udah kadang dia dikasih kesempatan kan Iya. lumayan kan. Itu Bagus bobolannya Ajikri. enak juga ya. Nah, Ajikri tinggal dipoles lagi sedikit-sedikit terus dia bisa berkembang lah gitu. Lamun baheula lama tipikal Abdul Aziz. Nya Abdul Aziz Teh genangan pisan. eta. Nyasli. CS aduh Abdul Aziz. Teu paham saya Abdul Aziz teh kunaon. Jadi- sampai maksain maksudnya Coach Bojan sampai nggak ngasih kesempatan sama sekali kan Nah, ke Aziz itu. kan. Itu berarti- Padahal dulu zamannya siapa ya? Aziz sama yang pemain AC itu yang flop banget di tengah itu. Oh. Pernah kan itu sampai nggak pernah tergantiin tuh Aziz. Aziz. Ya nggak tahu makanya saya pas coach sebenarnya saya lihat Coach Bojan itu dia lebih objektif ya. Dia jadi yang di latihan bisa mengeluarkan atau latihannya serius gitu kan bagus. Pasti dia kasih kesempatan Iya. sama Coach Bojan itu kan. Sebenarnya lebih objektif gitu kan. Tapi ya saya nggak ngertinya itu Aziz kenapa nggak dikasih kesempatan sama sekali malah waktu pas gelandangnya itu kita diganti udah habis Aziz ada itu nggak dikeluarin. Tah, benar. Itu saya makanya bingung gitu kan kenapa sampai nggak si Aziz ini nggak di ini kan ya udahlah tapi mungkin ya itu baik lagi ke penilaian dan selera Penilaian pelatih mungkin nggak kan, masuk gitu. skema ya. Itu kan Karena kan maksudnya. Aziz tuh tipikal yang orang yang bawa bolanya tuh agak lama Nah, gitu. iya, Tapi kan dia, Bojan pengen yang cepat depan iya, ke depan iya, gitu benar. kan ya. Aziz tuh emang mungkin kayaknya di situ juga. Iya kan. Karena kan Aziz tuh basicnya Futsal futsal ya, iya. futsal. Jadi nahan bolanya dia agak Iya. lama. Kalau Coach Bojan tuh nggak suka dia mungkin kayak Iya. gitu ya. Dia pengennya Iya. counter pass. Counter pass. Nah. Oke Kang, dah ngomongin Persib mah mulai anggeusna. Rek teu coba Ya, oke. bener. Kemudian lamun teu puasa ieu bari ngopi pokoknya. Benar. Bari ngopi Bener. karena maka rasa Benar kopi bala-bala suuk ya. ya. Bari ngarokok juga nama ngabuburit eta. Terakhir mah Kang. Ya. Najar lamun Persib juara. Najar kalau Persib juara mungkin gundul deh gitu. Gundul wae atau mainstream eta mah. Gundul. Bagi-bagi sembako gitu sa. Itu ngomong biasa saya Eta bagi-bagi geus sembako. biasa bener. Ya mungkin kalau Persib juara insya Allah nih ya. Nah. Kalau Persib juara saya kan punya bubur ayam. Iya. Nanti saya gratisin bubur ayam. Nah, menarik nih. Di mana alamatnya? Di Cimahi bubur ayam saya di klinik Dr. Nur di Jalan Sangkuriang Cimahi. Insya Allah kalau Persib juara nanti saya sehari itu saya gratisin bubur ayam. Nah, catet tah bobotohnya. Oke. Kayak orang kaditu orang serbu tah bubur ayamna Bang Rizky Go pokoknya mah. Oke, cukup sekian dulu podcast ngopar kali ini. Jangan lupa buat kalian yang nonton jangan lupa di-subscribe juga Kang ya YouTube-nya oke. TVRI Jawa Barat. Jangan lupa Instagramnya di-follow juga ya. Ada TVRI Jabar, ada Bang Rizky Go. Pokoknya mah kalau lihat Instagramnya Bang Rizky Go, siapkan we tisu. Soalnya konten-konten aduh menyayat hati ya. Oke, mungkin sekian dulu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.